Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila dengan NIM 43040210085. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai perkembangan pada anak masa remaja. Nah, perkembangan pada anak masa remaja ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perkembangan fisik, kemudian perkembangan psikis, dan juga perkembangan kognitif. Nah, masa remaja ini seringkali disebut menjadi masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa awal. Nah, masa remaja ini sering juga disebut sebagai masa pubertas. Nah, masa pubertas ini sendiri yaitu mengarah pada kematangan seksual dan juga fertilitas. Masa pubertas dimulai dengan peningkatan ketajaman pada hormon baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Nah, karakteristik perubahan fisik pada anak perempuan sering ditandai dengan tumbuhnya payudara, kemudian tumbuhnya rambut fabrik, kemudian menarsi, kemudian tumbuhnya rambut ketiak, dan terakhir ada peningkatan kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Kemudian karakteristik perubahan fisik pada anak laki-laki juga ditandai dengan tumbuhnya testis, kemudian tumbuhnya rambut fabrik, kemudian pertumbuhan penis, dan juga perubahan pada suara. Nah, di sini seringkali anak laki-laki akan mengalami perubahan suara yang lebih berat dan juga lebih besar. Dan yang terakhir ada juga peningkatan kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Nah, menurut Rosenblum dan juga Lewis pada tahun 1999, perubahan fisik pada masa remaja ini akan menimbulkan masalah psikologis. Di sini artinya anak-anak remaja lebih mementingkan penampilan daripada hal yang lainnya. Di sini mereka cenderung tidak suka jika melihat perubahan yang terjadi pada dirinya pada saat bercermin, dan ini sering terjadi oleh anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Dengan keadaan ini, mereka akan berupaya untuk merubah penampilan atau bentuk tubuh mereka menjadi lebih ideal atau sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya dengan melakukan diet atau melakukan perawatan. Nah, pada kasus diet ini akan menimbulkan sebuah masalah jika dilakukan dengan ekstrim atau berlebihan. Jika diet ini dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan gangguan nutrisi dan makanan, yang dimana akan menimbulkan penyakit. Yang pertama ada obesitas, yaitu keadaan dimana seorang perempuan pada dasarnya membutuhkan 2000 kalori tiap harinya dan laki-laki membutuhkan 2800 kalori per harinya. Yang kedua ada anoreksia nervosa, yaitu keadaan dimana seseorang sengaja melaparkan diri untuk menjaga bentuk tubuhnya. Yang terakhir ada bulimia nervosa, yaitu keadaan dimana dia makan tetapi beberapa saat kemudian akan dimuntahkan kembali karena tidak ingin ada kenaikan berat badan. Kemudian yang kedua ada perkembangan kognitif pada anak. Nah, perkembangan kognitif pada anak ini seringkali ditandai dengan kematangan cara berpikir seorang anak. Nah, di sini anak bisa berpikir secara abstrak, kemudian bisa memahami simbol-simbol dan mengerti akan fungsinya. Kemudian ada bisa berpikir dalam kerangka yang terjadi. Di sini tuh artinya mereka bisa membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan. Nah, kemudian ada perkembangan bahasa. Di sini pada masa remaja mereka akan lebih sering menggunakan bahasa-bahasa gaul dalam tiap harinya. Nah, bahasa gaul ini juga merupakan bagian dari perkembangan identitas independen yang terpisah dari orang tua atau orang dewasa. Nah, di sini juga ada ketidakdewasaan pemikiran seorang remaja. Nah, karakteristik ini ditandai dengan yang pertama mereka mungkin akan berperilaku kasar, kemudian memiliki kesulitan untuk menyusun pikiran, kemudian mereka seringkali bertindak seolah-olah dunia itu mengelilinginya atau memojokkannya. Nah, pada masa remaja ini pendampingan dari orang tua sangat diperlukan untuk menjadi contoh atau bisa mengendalikan perilaku mereka agar tidak menyimpang dari suatu aturan atau norma. Nah, di sini ada 3 gaya pengasuhan yang
yang bisa menentukan ketidakmatangan atau kematangan dari cara berpikir seorang remaja. Yang pertama ada otoriter, yang mana gaya pengasuhan ini terpusat pada orang tuanya. Di sini orang tua membatasi anaknya dan menuntut anaknya untuk mengikuti peraturan dari orang tuanya. Yang kedua ada autoriter. Di sini gaya pengasuhan di mana anak dibiarkan untuk menjadi lebih mandiri, tetapi masih dalam kontrol orang tua. Jadi di sini anak diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Yang ketiga ada gaya pengasuhan permisif, yaitu gaya pengasuhan yang membiarkan anaknya berperilaku sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir ada perkembangan psikososial pada masa remaja. Menurut Erik Erikson, pada masa remaja akan memasuki tahap identitas versus kebingungan peran. Nah, di sini anak remaja memulai membentuk identitas diri dan juga mengenali dirinya. Erikson juga melihat bahaya pada tahapan ini, yaitu kebingungan akan identitas atau peran yang akan memperlambat pencapaian kedewasaan psikologis seorang anak remaja. Nah, identitas terbentuk ketika remaja berhasil mencapai atau memecahkan 3 masalah utama. Yang pertama ada masalah pilihan pekerjaan. Di sini meliputi skill atau bakat yang dimiliki oleh anak remaja tersebut. Yang kedua ada adopsi nilai yang diyakini dan dijalani, yaitu pada masa ini anak remaja sudah bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Dan yang terakhir ada perkembangan identitas seksual yang memuaskan. Jadi di sini anak remaja sudah memahami jenis seksualnya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.